Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Hamam Irfi Darmawan dengan NIM 22552011100035. Dan kali ini saya akan membahas topik terkait data warehouse, yang dimana data warehouse ini adalah fondasi utama dalam pengelolaan data modern. Nah, di dalam video ini akan membahas aspek penting dari data warehouse, mulai dari pengertian, arsitektur, hingga peranannya dalam analitik data. Nah, pada bagian pertama ini akan membahas terkait pengertian dari data warehouse itu sendiri, yang dimana pengertiannya adalah sistem penyimpanan data terpusat yang dirancang untuk mendukung pengambilan keputusan. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Bill Inman pada tahun 1980-an. Berbeda dengan database operasional, data warehouse ini menyimpan data historis dan juga menggunakan proses online analytical processing atau disingkat sebagai OLAP untuk analisis multidimensi. Nah, contoh sederhananya itu bayangkan saja seperti Anda memiliki toko online, yang dimana data warehouse ini akan membantu Anda dalam menganalisis pola belanja pelanggan yang menentukan produk yang paling diminati. Selanjutnya, mari kita bahas terkait arsitektur data warehouse. Nah, di dalam arsitektur data warehouse ini terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama itu adalah sumber data. Nah, data-datanya ini bisa berupa file Excel, file gambar, maupun file video sekalipun. Dan selanjutnya ada area staging. Nah, ini adalah komponen di mana data akan dibersihkan dan juga disiapkan sebelum dimasukkan ke dalam data warehouse. Dan selanjutnya ada data warehouse itu sendiri, yang dimana sebagai penyimpanan terpusat dengan menggunakan skema, yaitu star schema maupun snowflake schema. Dan selanjutnya ada data mart, yang dimana data mart ini itu bagian terkecil dari data warehouse yang dikhususkan untuk analisis data tertentu seperti data penjualan maupun logistik. Selain dari komponen-komponen tersebut, ada juga arsitektur tier, yang dimana mencakup lapisan presentasi, logika bisnis, dan juga data. Arsitektur tier ini berguna nih untuk sistem yang sangat fleksibel dan juga efisien. Baik, masuk ke materi pemodelan data dalam data warehouse, di mana untuk meningkatkan efisiensi analisis, kita perlu memodelkan data dengan baik. Nah, di sini ada dua skema utama yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi analisis dalam data warehouse tersebut. Yang pertama ada star schema atau skema bintang, di mana tabel fakta itu diletakkan di tengah dan juga tabel dimensi diletakkan di sekeliling dari tabel fakta tersebut. Dan yang kedua ada snowflake schema. Ini mirip seperti star schema, tetapi tabel dimensinya terpecah menjadi hal yang lebih detail. Nah, pemodelan ini tuh mempermudah analisis data dan meningkatkan kinerja dari sistem. Contohnya saja nih, tabel fakta itu dapat menyimpan data penjualan, sementara tabel dimensi berisi informasi produk, pelanggan, dan juga waktu. Baik, selanjutnya masuk ke dalam materi proses ETL, yang dimana proses ETL ini seperti layaknya jantung dari data warehouse. Nah, di sini proses-prosesnya itu melibatkan ada extract, yang dimana extract ini sendiri itu untuk mengambil data dari berbagai sumber seperti layaknya database, file Excel maupun CSV, file video, dan juga file gambar. Selanjutnya ada proses transfer, yang dimana transfer ini untuk membersihkan dan mengubah data agar seragam. Dan terakhir ada load, yaitu untuk memasukkan data tadi ke dalam data warehouse. Nah, proses-proses ini tuh memastikan data yang kita gunakan itu berkualitas tinggi dan siap untuk dianalisis. Baik, selanjutnya masuk ke dalam materi OLAP atau panjangan dari Online Analytical Processing, yang memungkinkan kita untuk menganalisis data dari berbagai dimensi.
Ada beberapa operasi dasar dari OLAP itu sendiri. Yang pertama adalah slice dan juga dice, yang dimana berfungsi untuk mengambil bagian spesifik dari data. Dan yang kedua ada drill down dan juga roll up, yang berfungsi untuk melihat data secara detail atau mengagregasinya. Nah, OLAP ini sendiri itu memiliki 3 jenis utama. Yang pertama ada roll up, molap, dan juga holap, yang masing-masing memiliki keunggulan tertentu. Baik, masuk ke dalam materi keamanan dan privasi data, di mana keamanan adalah aspek krusial dalam data warehouse. Kita harus melindungi data dari ancaman seperti kebocoran atau serangan cyber. Beberapa langkah ini bisa diambil, meliputi yang pertama ada manajemen akses, di mana mengatur siapa yang bisa mengakses data dari data warehouse-nya. Yang kedua adalah enkripsi data, untuk melindungi data selama penyimpanan dan juga pengiriman. Dan yang terakhir ada audit dan juga pemantauan, memastikan sistem berjalan dengan aman. Baik, masuk ke dalam materi terakhir, yaitu data mining dan juga analitik. Nah, data mining itu adalah proses menggali pola dari data besar. Teknik seperti klasifikasi, clustering, dan juga asosiasi dapat membantu perusahaan memprediksi tren dan memahami perilaku pelanggan. Misalnya, teknik analisis sentimen dapat digunakan untuk memahami ulasan produk di media sosial. Dengan ini, perusahaan bisa mengetahui apa yang pelanggan sukai atau tidak sukai. Baik, itulah pembahasan lengkap terkait data warehouse. Nah, saya sudah membahas terkait pengertian, arsitektur, proses ETL, hingga peranannya dalam analitik data. Data warehouse itu sendiri adalah alat yang sangat powerful untuk membantu perusahaan dalam membuat keputusan berbasis data. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.